Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yosa Aprilia Wulandina di acara BITOT, salah satu program kerja Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Mataram. Dan kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa berprestasi dari pengurus Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Mataram. Dan katanya kemarin beliau ini mendapatkan salah satu penghargaan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang diadakan oleh Temu Ilmiah Mahasiswa Bidik Misi Universitas Mataram 2021. Hai Kak Nora. Halo Kak Ocha. Ya, mungkin Kak Nora bisa melambaikan tangan dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nora Pijicia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Nah, itu dia ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa manggil Kak Nora ya Kak? Iya Kak. Ya, sekarang aku mau nanya nih, sebagai host yang kece, host yang luar biasa dari mata-mata teman-teman yang ada di depan di kamera, benar gak sih kalau Kak Nora kemarin mendapatkan juara 3 ya Kak, kalau tidak salah lomba karya tulis ilmiah yang benar-benar di ajang bergengsi lah istilahnya. Iya Kak, benar sekali. Alhamdulillah di sana saya berkesempatan untuk mendapatkan nominasi menjadi salah satu juara di ajang lomba Temu Ilmiah Mahasiswa Bidik Misi dalam karya tulis ilmiah. Wah, keren banget ya Kak. Gimana nih, coba Kakak mungkin bisa ceritain nih sedikit ke teman-teman. Seneng gak sih, bangga gak sih sama diri sendiri yang ngedapetin juara 3 LKTI, apalagi ini tingkat nasional gitu Kak? Iya, tentunya ya, untuk mendapatkan kesempatan dalam ajang lomba tersebut, tentunya kita itu sangat merasa bangga gitu. Apalagi sebagai mahasiswa bidik misi, kita mampu untuk membuktikan kontribusi kita. Iya, tentu. Benar sekali Kak. Saya juga setuju dengan Kakak kalau kita harus bisa membuktikan ya Kak, kita bukan cuma sekedar anak bidik misi biasa yang cuma bisa menerima uang sejumlah sekian, tapi kita juga harus berprestasi. Siap. Nah, sekarang mungkin saya mau nanya lagi nih Kak. Boleh kan Kak ya? Boleh dong. Saya mau nanya, sebenarnya apa sih alasan terbesar Kakak untuk menjadi mahasiswa berprestasi gitu Kak? Biar bisa disampaikan, siapa tahu apa yang sekarang kita diskusikan, sampaikan bisa menginspirasi teman-teman yang sedang menonton. Oh iya Kak, terkait dengan prestasi ya Kak, sebenarnya prestasi itu merupakan sebuah bonus dari proses yang sudah kita jalankan. Nah, yang tepat, karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita berproses, bukan bagaimana kita menghasilkan. Jadi sebagai mahasiswa, terutama yang menyandang gelar, terutama saya yang menyandang gelar mahasiswa bidik misi, tentunya proses itu sangat dibutuhkan. Dan inilah kita harus membuktikan kontribusi kita untuk berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Iya, benar sekali. Jadi setiap orang itu punya alasan ya Kak, kenapa harus berprestasi. Jadi kalau dari Kak Nora ini, alasannya itu berprestasi sebenarnya yang paling terpenting itu adalah sebuah proses. Benar kan Kak ya? Iya, benar Kak. Sekarang mungkin Kakak bisa ceritain apa aja sih prestasi-prestasi yang pernah Kakak raih selama menjadi mahasiswa bidik misi tentunya. Masya Allah Kak, sebenarnya ya prestasi yang saya raih itu tidak banyak, karena saya ulangi sekali lagi, prestasi merupakan sebuah proses yang dari hasil yang sudah kita jalani. Jadi alhamdulillah kemarin awal saya berkompetisi yaitu pada tahun 2019, di sana saya itu lebih condong ke fiksi Kak. Nah, jadinya saya sempat mendapatkan menjadi finalis lomba cipta puisi nasional. Dan selanjutnya saya pernah meraih penghargaan yaitu meraih penghargaan dengan kata mutiara terbaik di Wattpad Vision. Dan yang kemarin saya setelah beberapa kali gagal dalam karya tulis ilmiah, alhamdulillah di sana dalam ajang lomba KTI Tim Diksi Nasional 2021 saya mendapatkan juara 3 pada cabang lomba karya tulis ilmiah. Dan yang terakhir saat ini saya menjadi finalis Business Plan pada ajang lomba Nasional Business Plan 2021 Kak. Wah, keren sekali ya ternyata Kak Nora. Jadi di balik rautnya yang pendiam, jadi ternyata dia nih banyak menghasilkan prestasi-prestasi tentunya. Jadi jangan sampai kalah ya sama Kak Noranya, kita harus terus terus berproses sama halnya dengan Kak Nora. Biasanya nih Kak ya, Kakak nih dapat info lomba itu biasanya di mana? Karena kadang kadang kan banyak nih yang nggak tahu info lomba di mana. Mungkin Kakak bisa share gitu kan pengalamannya, biasanya dapat info lombanya itu di mana? Sebenarnya
di kalangan mahasiswa info lomba itu sudah sangat wajar terdengar di mana-mana. Nah, selain itu juga kita itu dapat mendapatkan info lomba itu dari media sosial terutama. Karena pada zaman ini ya Kak Ocha, kita itu dituntut untuk wajib mengikuti media sosial. Nah, terutama dalam Instagram. Di sana kita itu dapat mengikuti akun-akun lomba yang ada di Instagram. Selain itu juga kan ada yang namanya grup WhatsApp. Nah, di sana juga kita itu diberikan berbagai macam info lomba. Dan kalau info lomba yang di sekitar kita itu dapat raih dalam mahasiswa ya, dari mulut ke mulut dari mahasiswa dan dari ajang-ajang lomba yang ada di sekitar kita Kak Ocha. Oh ya, jadi Kak Nora ini biasanya dapat info lomba itu dari media sosial ya, terus juga dari informasi teman ke teman. Iya, benar Kak. Seperti itu ya. Jadi sekarang gini Kak, saya mau nanya, tadi dalam sekilas saya dengar dari kata Kak Nora itu tentunya untuk menjadi sang juara banyak kegagalan ya yang pernah ada lewat. Ya, jadi sekarang mungkin Kakak bisa ceritain gimana sih proses Kakak dalam bukan menemukan sih, tapi kayak meraih impian Kakak sampai Kakak bisa meraih menjadi mahasiswa berprestasi untuk saat ini. Oh ya, berbicara terkait proses ya Kak, proses itu tentu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Namun di sini tidak ada salahnya kita untuk mencoba dan melangkah, karena nanti kita tidak akan tahu bagaimana kedepannya apa yang kita hasilkan. Tetaplah melangkah dan mencoba sampai pada suatu saat kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Ya. Jadi tetap melangkah teman-teman, tetap melangkah ke depan, jangan ke belakang. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi Kak. Saya punya banyak sekali sih pertanyaan, tapi yang saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan saya ini yang paling inti gitu. Iya. Kan dari sekian banyak mahasiswa, tentunya siapa sih yang nggak mau jadi mahasiswa berprestasi gitu Kak ya. Tapi karena mungkin masing-masing orang itu kadang ada rasa malasnya, ada juga kita nggak mau gerak gitu. Iya. Saya biasanya itu saya dapeti banyak mahasiswa yang seperti itu. Mungkin banyak yang bilang saya punya mimpi, namun tindakannya itu belum ada sama sekali. Nah, sekarang mungkin Kakak bisa share apa sih tips gitu buat mungkin khususnya saya juga yang masih malas, yang belum bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Sekarang di-share apa sih langkah atau tips supaya kita yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi itu rasa malas kita itu berkurang. Iya, benar banget Kak Ocha, banyak sekali ya. Nah, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu, namun mereka itu belum ada tindakan gitu. Jadi percuma saja kita itu bermimpi, namun kita itu tidak mau bangun. Jadi untuk menggapai sebuah mimpi itu kita itu harus bangun Kak Ocha. Kita itu harus keluar dari zona nyaman kita itu harus memiliki prinsip, prioritas, dan juga bisa mengatur waktu kita dengan baik dan benar. Dan di sini yang paling terpenting adalah kita itu mempunyai kesadaran diri, tekad yang kuat, serta keinginan gitu untuk menggapai mimpi tersebut. Nah, sebenarnya rasa malas itu akan datang ketika kita itu belum mengerjakannya Kak Ocha. Namun ketika kita sudah action mengerjakannya, rasa malas itu akan hilang dengan sendirinya. Bahkan pekerjaan itu terkadang kita tidak mau hentikan sebelum dia selesai ya Kak Ocha ya. Nah, jadi memang kita itu akan terpaksa pada awalnya, namun pada akhirnya kita itu akan terbiasa. Ya, benar sekali sih ya Kak ya. Mungkin seperti kata pepatah, banyak yang bilang kalau kita tidak berubah diri kita sendiri yang nggak bisa gitu kan ya. Bener, percuma kita punya mimpi yang banyak, mimpi yang besar, namun tidak ada tindakan teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mencoba sebisa mungkin dan mengubah pola hidup kita kayak kalau kita punya tujuan yang itu menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, sekarang saya mau nanya nih Kak, dari beberapa prestasi yang Kakak dapetin, yang Kakak sebutin tadi, ada nggak sih salah satu prestasi yang Kakak pengen banget raih tapi sampai saat ini belum terwujud? Silahkan Kak. Oh iya, terkait prestasi yang ingin saya raih, tentunya ya saya itu sangat minim prestasi menjadi mahasiswa selama ini. Jadi tentunya ada prestasi yang sangat saya ingin raih gitu. Tapi yang paling inti karena saya itu memulai dari sejak SMA Kak Ocha menulis fiksi. Jadi saya itu sangat ingin menyelesaikan penulisan novel saya. Namun sampai saat ini belum selesai Kak Ocha. Nah, itu sih yang ingin saya raih saat ini. Iya, yang belum saya raih. Ya, jadi Kak Nora ini teman-teman
dia pengen banget menyelesaikan ya novelnya, tapi sampai saat ini belum selesai. Benar. Jadi mungkin Kak Nora mungkin nggak kepengen gitu juara satu di ajang ini dan sebagainya gitu, tapi mungkin lebih prioritasnya itu ke novel ini dulu ya Kak. Iya Kak, benar. Kita itu harus mempunyai prioritas Iya, dulu benar. agar bisa mengatur waktu kita Kak Ocha. Iya benar. Sekarang saya mau nanya nih Kak, dari sekian lomba-lomba yang Kakak ikutin sampai bisa menjadi mahasiswa berprestasi, apa sih yang paling berkesan dari selama Kakak mengikuti lomba-lomba ini gitu, sehingga bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Mungkin ada kesan dan pesan Kakak yang nggak lupain. Mungkin kan kadang biasanya orang-orang yang ikut lomba itu terkenal dengan deadlineer ya. Iya, Itu benar. ngejar deadline untuk mengikuti lomba. Mungkin Kakak bisa jawab pertanyaan saya. Iya Kak Ocha ya, terkait dengan kesan dalam mengikuti sebuah lomba atau ajang lomba itu, bahwa saya sangat sadar di sana bahwa waktu itu sangat berharga, proses itu sangat berharga di sana. Nah, jadi mungkin di sana kita itu harus bisa mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin dan juga mengatur prioritas kita dengan sebaik mungkin. Nah, di sana juga saya sadar gitu, segala hambatan yang kita dapatkan atau segala musibah yang kita dapatkan itu akan ada 1000 berkah yang akan kita dapatkan kembali. Seperti itu Kak Ocha. Wah, itu dia ya teman-teman, ternyata banyak sekali ya pesan dan kesan yang bisa kita ambil dari Kak Nora ini. Banyak sekali motivasi-motivasi untuk kita ambil dari beliau ini. Sekarang saya mau nanya lagi nih Kak, tentunya untuk menjadi juara pasti ada dong ya kayak sejenis down gitu, kayak Iya. istilahnya insecure mungkin, padahal kita nih belum mulai tapi kita udah kayak kalah duluan gitu Kak. Iya, Nah Kak mungkin Ocha. Kakak bisa jelasin pernah nggak sih di posisi hal seperti itu? Iya, sangat sering Kak Ocha. Sebenarnya dalam kepenulisannya, terutama karya tulis ilmiah itu, sangat sering saya itu gagal di sana. Beberapa kali saya mencoba dan akhirnya kemarin alhamdulillah tercapai gitu ya. Nah, tentunya saat kita merasa gagal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu akan merasa down. Tapi kan sebelumnya kita itu sudah mempersiapkan bagaimana motivasi kita, tekad atau keinginan kita, dan juga kita itu sudah mengatur action kita gitu. Jadi setelah semuanya itu teratur dengan baik, untuk menghadapi kegagalan itu kita itu lebih siap. Jadi untuk menghadapi tekanan down itu kita itu lebih bisa meminimnya Kak Ocha. Iya. Jadi ketika kita itu sudah merasa ketika ada kegagalan di sana, bahkan di sana itu kita itu lebih ingin mempelajari kegagalan yang sudah kita raih itu. Seperti itu Kak Ocha. Siap. Jadi setelah kita banyak mendengarkan ya, teman-teman udah tahu nih, berarti secara tidak langsung Kak Nora ini udah ngejelasin tips supaya kita nggak down ketika kita mungkin istilahnya mengikuti sebuah lomba. Jadi Kak Nora ini yang luar biasanya ini memang sudah berpikir positif, sudah punya langkah tujuan gitu supaya nggak down gitu kayak. Iya. Soalnya biasanya memang mahasiswa seperti itu banyak yang belum tanding tapi emang udah down atau insecure duluan. Jadi itu poinnya teman-teman. Nah, jadi untuk sekarang ini saya punya pertanyaan lagi nih, kayak tinggal sedikit aja. Iya Kak Ocha, boleh. Nah, sekarang ini mungkin istilahnya kalau saya terkait dengan orang tua. Orang tua pasti bangga dong ya sama prestasi-prestasi kakak yang kakak pernah raih, dan siapa sih yang nggak bangga gitu ya punya anak yang berprestasi, cantik, pintar, dan punya motivasi-motivasi di dalam hidupnya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan di sini adalah hal berharga apa yang kakak bisa berikan untuk orang tua ketika kakak sudah mendapatkan beberapa prestasi? Ya, sebenarnya ya awal saya memikirkan sebuah prestasi itu adalah untuk memberikan senyuman kepada orang tua. Namun karena saat ini mungkin mereka berdua sudah tidak ada Kak Ocha, jadinya di sini saya itu lebih membuktikan bahwa ketika mereka sudah tiada dimanapun mereka, di sini saya harus membuktikan bahwa mereka itu tidak gagal dalam mendidik saya, bahwa setiap didikan dan ajaran mereka itu mampu memberikan saya kesan dan pesan dalam setiap kehidupan. Di sini saya ingin membuktikan bahwa mereka itu tidak pernah gagal gitu dalam setiap usaha yang mereka ajarkan kepada saya.
Seperti itu Kak Ocha. Jadi bagi kalian ya mungkin teman-teman yang masih memiliki mereka, jangan sia-siakan gitu senyuman yang ada dalam mereka. Jadi usahakan ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa menggapai impian tersebut untuk memberikan senyuman kepada orang tua kalian. Seperti itu Kak Ocha. Ya, terima kasih ya Kak Nora. Itu teman-teman ya, petik sendiri hikmahnya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nora. Ya, beruntunglah kita ya teman-teman yang masih punya orang tua. Mungkin rugi istilahnya. Kak Nora saja yang istilahnya sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, beliau masih terus berproses untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Sekarang kalau kita pikirkan bagaimana dengan kita, mungkin kita bisa renungi sendiri ya teman-teman dan ambil hikmahnya di sini. Jadi insya Allah ya, mungkin kita doain untuk kedua orang tua Kak Nora, insya Allah pasti mereka bangga gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nora sampai saat ini bisa menjadi mahasiswa berprestasi tentunya. Sekarang terkait dengan hikmah, selama kakak berproses ada nggak sih hikmah atau pesan yang bisa kakak ambil dari sebuah proses hingga saat ini kakak bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Silahkan sampaikan di sana Kak Nora. Oh iya, terkait hikmah ya yang saya dapatkan dalam mencapai titik saat ini. Tentunya dalam berproses itu tidak sangatlah mudah seperti kata saya yang awal tadi Kak Ocha, tapi di sini juga kita itu harus percaya bahwa Yang Maha Kuasa itu tidak akan memberikan kita sebuah musibah atau sebuah hambatan ketika kita itu tidak mampu melakukannya. Jadi percayalah, di sana kita itu dipercaya untuk mampu melakukannya, dan setiap kegagalan yang kita raih itu merupakan awal dari keberhasilan yang tidak akan kita lupakan ke depannya Kak Ocha. Keren ya teman-teman semua nih pemateri kita yang benar-benar dari awal sampai akhir udah benar-benar banyak banget nih motivasi yang sudah kita dapatkan. Terakhir nih Kak, banget. Apa sih yang mungkin dari penonton nih teman-teman yang lagi nonton, ada mungkin yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita yang di sana? Mungkin ada juga yang sedang berjuang menjadi mahasiswa berprestasi, silahkan sampaikan, siapa tahu dari apa yang kakak sampaikan bisa memotivasi teman-teman, terutama juga saya. Silahkan Kak. Masya Allah Kak Ocha, terima kasih banyak. Jadi di sini sebagai mahasiswa bidik misi ya Kak Ocha, kita itu tidak hanya bisa berdiam diri, namun kita itu juga harus mampu membuktikan kontribusi. Nah jadinya tetaplah melangkah dan melangkahlah lebih jauh lagi sampai pada titik batas kita. Dan yang terakhir dari saya yaitu jangan menunggu semua akan indah pada waktunya, tapi percayalah waktu itu akan indah saat kita mampu mengubahnya. Itu saja dari saya Kak Ocha. Itu ya teman-teman sedikit pesan dari Kak Nora untuk kita semua. Saya punya quotes terakhir nih Kak ya, buat kesimpulan kita dari panjang lebar dari pertanyaan-pertanyaan saya untuk Kak Nora. Mungkin gini ya teman-teman, dari sebuah mimpi kita mungkin ya tidak ada salah dari kata mencoba, tapi kata mencoba itu yang salah ketika kita berucap mencoba tapi tidak ada tindakan sama sekali. Mungkin sekian ya Kak Nora pertemuan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Bitalk di acara Bitalk Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Mataram. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Terus menginspirasi mahasiswa bidik misi dan teruslah berproses. Salam bidik misi, salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.